Ya. Alangkah lebih baiknya kita mendengarkan dulu komentar dari kedua dewan juri kita. Ya, kepada dewan juri yang terhormat, kami persilahkan Ya. untuk memberikan komentar. Ya, dipersilahkan kepada sahabat dan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh pesantren Luhur beserta para asatidz, segenap panitia yang saya hormati, khususnya yang masih duduk manis di sini, anak-anak, para peserta Pildacil, Bapak Ibu orang tua yang mendampingi maupun Bapak Ibu guru pembina Pildacil. Dengan mengucap syukur alhamdulillah pelaksanaan Pildacil telah dilaksanakan dengan baik, dengan sempurna, tanpa ada halangan suatu apapun. Ini saya kira apa yang akan saya sampaikan tidak terlalu panjang karena semuanya sudah berdebar-debar menunggu siapa yang juara satu. Yang pasti penilaian kami tidak subjektif karena tadi saya juga tidak tahu dan tidak saya tulis nama maupun dari lembaga mana. Jadi murni memang penilaian dari yang sudah ditampilkan oleh anak-anak. Penampilan mulai dari awal sampai akhir, alhamdulillah semuanya bagus anak-anak, tidak ada yang jelek. Ini yang mulai pagi tadi datang semua. Oke, datang semua ya. Alhamdulillah semuanya penampilan bagus. Hanya ada beberapa masukan yang perlu kami sampaikan, terlebih kepada pembina anak-anak, pembina peserta, bahwa Pildacil ini yang menjadi poin penting. Yang pertama ada penilaian pada penyampaian materi, penguasaan materi, hafal dan tidak hafal. Poin yang penting memang harus hafal, tapi tidak sesuai dengan teks. Anak-anak boleh menyampaikan secara kontekstual, boleh improve. Jadi lain waktu kalau misalkan menyampaikan materi, kalimatnya bisa ditambah-tambah sendiri, tidak harus ngeplok seperti yang ada di teksnya. Tapi kami memaklumi karena namanya anak-anak, mereka terjebak dengan teks. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara teknik penyampaian, anak-anak banyak terjebak di sini. Teknik penyampaian ada intonasi, gaya dan mimik, kemudian menguasai audiens, dan yang terpenting juga adalah fasohah, kefasihan dalam membaca dalil. Saya sampaikan dulu yang terkait dengan bagaimana menyampaikan. Saya simak mulai dari awal, ini yang perlu diperhatikan ya. Biasanya anak-anak itu akan membaca teks. Pada awalnya mereka akan membaca seperti cerita. Kalau ini dikembangkan, ketika mereka menyampaikan sekalipun hafal, intonasinya seperti cerita Islami. Pertama, ada juga yang kedua seperti deklamasi, ada juga seperti puisi, ada juga seperti pidato. Yang perlu digarisbawahi di sini, nah ini pilihan dai cilik, bukan pidato bahasa Indonesia. Jadi poin pentingnya adalah dalam berinteraksi dengan audiens itu ada bahasa komunikasi.
Seperti kalau saya bicara dengan penjenengan, tanya jawab, nadanya seperti ini. Baru kemudian ada stressing, ada kalimat-kalimat yang perlu ditekan ketika ada penyampaian dalil dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan. Tidak seperti dari awal sampai akhir teriak-teriak, itu namanya deklamasi, puisi, ya. Ada juga yang seperti cerita Islami. Boleh cerita Islami kalau memang di dalam pidato itu isinya ada ceritanya. Boleh, karena cerita kan biasanya ada dialog. Boleh disampaikan seperti itu. Kemudian fasohah tadi saya sampaikan, kefasihan dalam membaca Al-Quran. Yun sewu Bapak Ibu bagi pembina, para asatir, karena di sini lombanya adalah dai. Kita mencari generasi mubaligh dan mubalighah. Kalau zaman saya dulu itu tidak ada lomba pildacil itu mboten enten. Begitu siapa yang bisa ceramah langsung tampil. Tapi karena sekarang sudah banyak lahir calon mubaligh dan mubalighah, maka tuntutannya di sini harus bisa membaca Al-Quran dengan baik, fasih, tidak ada toleransi, tidak boleh salah. Tuh, makhraj dan tajwidnya. Itu Al-Quran, hadis sama, mau Al-Quran mau hadis. Makhrajnya, tajwidnya, kefasihannya kena semua. Belum kemudian tadi saya sampaikan ke waktu kami rapat dengan dewan juri dengan panitia juga, hadis. Baik hadis maupun Al-Quran kadang-kadang ada salah di i'rab. Baca mestinya dibaca fathah, dibaca dhamma, ya seperti itu. Mestinya dibaca kasroh, dibaca fathah. Atau hadis, ada juga beberapa hadis yang salah. Awalnya hadis itu diawali tadi saya sampaikan, ada beberapa hadis yang memang sudah paten. Awalnya itu harus fi'il amar. Itu perlu penjelasan lebih panjang. Tapi awalnya sudah keliru. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi nyuwun sewu Bapak Ibu, untuk anak-anak dalil panjang-panjang tidak perlu kalau memang anak-anak tidak mampu untuk menghafalkan. Pendek saja tidak hafal, apalagi yang panjang. Nah itu poin penting adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, kefasihannya perlu diperhatikan. Kemudian teknik penyampaian. Kalau penyampaian materi kami masih bisa memaklumi karena anak-anak yang pasti mengikuti teks dari pembinanya. Saya rasa itu mudah-mudahan dengan Pildacil ini akan melahirkan generasi kita di masa yang akan datang, menggantikan orang-orang alim ya, orang-orang berilmu, para ulama, para kiai, para asatir yang bisa syiar menyampaikan syariat ajaran agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.